Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok Core Self Database akan mempresentasikan hasil tugas kami. Ini beberapa contents dari PT kami. Yang pertama ada introduction, yang kedua ada ERD meaning, yang ketiga ada Core Self Database, dan yang terakhir ada CMD and PHP Admin District. Ini anggota kelompok kami, ada Cynthia Triutami, ada Harsha, ada Intania Syafala Kirana, ada Mutiara Syafitri, dan saya sendiri Jordi Ismail Arianto. Oke, baik. Di sini saya akan menjelaskan apa itu ERD. Jadi, an Entity Relationship Diagram atau ERD, also known as an Entity Relationship Model, is a graphical representation that depicts relationship among people, object, place, concept, or event within an information technology IT system. Jadi, ERD ini dikenal sebagai model hubungan entitas yang representasi grafis gambarin hubungan antara orang, objek, tempat, konsep, atau peristiwa dalam sistem teknologi informasi. Jadi di sini ada example ERD-nya, ada sales rep, kemudian customer, order, product, warehouse. Gitu. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang Car Sales Database atau database penjualan mobil. Database penjualan mobil ini membantu para sales mobil, pembeli, dan iklan untuk saling terhubung satu sama lain. Database ini juga memungkinkan pengguna untuk mencari perbedaan kriteria mobil dari mulai harga, jarak tempuh, bahan bakar, dan juga jenis pabriknya. Pengguna juga bisa menambahkan komentar tentang persamaan mobil di website seperti di website Yelp atau di Google Maps. Database juga merupakan tempat di mana pengguna bisa menemukan mobil yang baru saja diluncurkan di pasaran. Kebanyakan database ini memuat tentang informasi mobil mulai dari estimasi harga, jarak tempuh, dan spesifikasi mobil tersebut. Database penjualan mobil ini juga memuat informasi tentang mobil dan harga mobil, di mana digunakan di dealer mobil, pabrik mobil, dan juga pembelian individu. Nah, di sini ada CMD dari pembuatan database penjualan mobil ini. Pertama, kita buka dulu XMPP-nya untuk menghubungkan antara CMD dan XMPP-nya, karena di sini kita menggunakan XMPP. Pertama-tama kita buka dulu, di sini menggunakan CD di XMPP MSQL. Lalu kita lihat database-nya. Tujuan melihat database ini bertujuan untuk apakah kita sudah pernah membuat database tersebut atau belum. Karena di sini kita belum pernah membuat database penjualan mobil, maka kita create database penjualan mobil. Setelah itu, setelah database terbuat, kita gunakan database tersebut. Dan di database ini membutuhkan sekitar 4 tabel, yaitu ada tabel pembeli, tabel produk, tabel sales, dan tabel transaksi. Di tabel pembeli terdiri dari ID pembeli, nama pembeli, nomor telepon, nomor transaksi, dan alamat. Di sini ID pembeli sebagai primary key. Lalu di tabel produk itu ada series mobil, jenis mobil, warna mobil, harga mobil, dan stok mobil. Series mobil di sini sebagai primary key. Di tabel sales juga ada ID sales, nama sales, nomor telepon sales, email, dan target penjualan. Primary key-nya itu ada di ID sales. Untuk di tabel transaksi, ada nomor transaksi, total harga, jenis transaksi, waktu transaksi, dan series mobil. Primary key dari tabel transaksi ini adalah nomor transaksi. Dan foreign key-nya adalah series mobil, di mana series mobil ini sebelumnya sebagai primary key di tabel produk.
Bisa dilihat ini adalah hasil yang telah tadi dibuat. Di atas kita bisa lihat itu show table, yaitu keseluruhan dari tabel yang telah kita buat. Di dalam tabel itu kita ada DC pembeli, yang artinya kita itu menyiapkan dari tabel pembeli tersebut. Di sini ada ID pembeli, nama pembeli, nomor telepon, email pembeli, nomor transaksi, dan alamat pembeli. Bisa dilihat juga ID pembeli sebagai primary key-nya dan nomor transaksi sebagai secondary key-nya. Selanjutnya kita bisa lihat juga yaitu DSC produk atau tabel produk. Ada series mobil, jenis mobil, warna mobil, harga mobil, dan stok mobil. Series mobil sebagai primary key. Selanjutnya bisa kita lihat tabel sales yang ada ID sales, nama sales, nomor telepon, lokasi pemasaran, email, target penjualan. ID sales di sales itu sebagai primary key-nya. Di tabel transaksi ada nomor transaksi, tipe harga, jenis transaksi, waktu transaksi, dan series mobil. Nomor transaksi sebagai primary key-nya dan series mobil sebagai secondary key-nya. Terus selanjutnya kita itu membuat insert data di dalam tabel tersebut dengan menggunakan insert into sales values. Di sini kita memberikan 3 contoh dari insert info buat tabel sales tersebut dan 2 contoh untuk insert dari tabel produk tersebut. Oke, selanjutnya ini masih insert into product values yang di dalamnya itu isinya adalah yang tadi sudah dijelaskan sama Jordi, isi dari tabel-tabel yang sudah kita buat. Terus ada select from product, ini untuk menampilkan tabel yang sudah dibuat beserta isinya. Jadi kita bisa melihat banyaknya tabel dan isi dari tabel tersebut. Select from sales juga sama, ini menampilkan tabel dari isi dari tabel sales. Terus kita ada insert into transaksi values, ini ya dilakukan sama seperti tadi insert into product values. Ini hanya memasukkan isi untuk tabel transaksi. Kemudian ada select from transaksi, sama tadi untuk melihat tabel yang sudah diisi yang seperti tadi sudah dijelaskan. Kalau misalnya kita sudah merasa cukup untuk mengisi tabel tersebut, kita akhiri CMD-nya dengan /Q. Dan disitulah CMD-nya sudah selesai. Lalu di sini itu ada diagram pada PHPMyAdmin. Bisa dilihat di sini ada tabel pembeli dari database penjualan mobil. Itu ada yang seperti yang dibilang tadi, itu ada ID pembeli, fieldnya itu isinya ada ID pembeli, nomor telepon, email pembeli, nomor transaksi, dan alamat pembeli. Dan ID pembeli ini di sini itu sebagai primary key. Lalu ada tabel transaksi pada database penjualan mobil dengan nomor transaksi, total harga, jenis transaksi, waktu transaksi, dan series mobil pada fieldnya. Dan nomor transaksi itu berperan sebagai primary key juga. Nah, lalu untuk tabel produk, itu ada series mobil, jenis mobil, warna mobil, harga mobil, stok mobil. Dan foreign key-nya itu ada pada series mobil. Maksudnya primary. Dan untuk terakhir itu ada tabel yang tidak memiliki keterhubungan ya, yang mana dia berdiri sendiri. Itu adalah tabel sales dengan foreign key ID sales, dan lalu ada atribut lain, nama sales, nomor telepon, lokasi pemasaran, email, dan target penjualan. Jadi itu di sini itu tabel pembeli itu terhubung dengan tabel transaksi, lalu tabel transaksi itu terhubung untuk tabel produk. Yang mana berarti pembeli melakukan transaksi untuk membeli produk. Begitu. Oke. Jadi sekian presentasi dari kelompok kami.
Bila ada salah kata, mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.